Apa kabar Coach tadi? Alhamdulillah sehat. Nih pulang dari lisensi begetna asak ya. Iya Waji. Emang dijemur terus itu. Jadi susah juga jadi pelatih Pak Haji ya. Jadi kadang-kadang dulu mungkin basicnya yang marahin pelatih, sekarang jadi pelatih lumayan juga capeknya, kita kayak dijemur gitu kan, kayak militer gitu. Intinya setiap kita melihat materi apa yang dikasih instruktur itu semua berdiri di lapangan. Karena kan kita pelaku di lapangan dan kita juga nanti dipraktekannya di lapangan. Jadi mau panas, mau hujan, tetap kita harus berdiri di lapangan. Jadinya asak gitu loh. Jadinya asak Pak Haji. Coach, ya, lisensi B rata-rata yang ikut itu kan ya orang-orang yang berkecimpung di sepak bola pelaku. Betul. Pelaku mungkin mantan pemain timnas, termasuk tadi Coach Adrian Mardiansah gitu kan. Coach tadi kan semua orang juga tahu basicnya Boboto. Itu ada minder nggak awalnya? Awalnya jujur minder Pak Haji. Jadi sih tadi gitu kan. Nah gitu. Sebelum berangkat juga kita kan ada list peserta lisensi ya. Saya lihat di situ ada Bang Nur Alim, ada Bio Paulin, ada Kadek Wardana, ada Ledi Utomo, ada Andrian Mardiansah, terus ada senior legendnya kayak Yunus Muhtar, Bang Yunus Muhtar itu, terus ada Jepri Laungan itu, terus satu lagi mungkin ada Rano Bisa Songko yang di era saya tahu itu pemain-pemain. Ya, mereka mantan pemain lah, pemain terkenal di eranya Liga 1. Biasanya seperti ini kita mengomentari pemain. Pemain jadi pelatih biasanya dia presentasi gimana? Ada yang wajar, ada yang enggak? Kalau di lapangan mungkin saya salut ke pemain karena dia di bidangnya gitu kan. Iya, skillnya lah. Ada kesalahan. Tapi karena di lisensi ini dikasih tahu sama instruktur bahwa sekolah sepak bola itu udah menjurus ke akademis, Pak Haji. Jadi kayak semacam kuliah lah apa. Makanya mungkin untuk pemain-pemain bola zaman sekarang IQ-nya harus diasah. Karena kebanyakan kita bukan menyepelekan, banyak pemain-pemain bola yang mungkin di teorinya agak sedikit kaku karena mungkin belum terbiasa. Malahan ada yang nggak bisa gitu kan. Ya apalagi mungkin belum terbiasa, harus dipaksa. Karena kalau pemain menjadi pelatih pada saat dia mengarahkan juga harus dengan komunikasi bahasa yang tepat bagi pemain. Kalau pada saat mengasih arahan komunikasi atau bahasanya kurang tepat juga pemain nggak bisa ya. Ya betul, karena kan bahasa sepak bola cenderung kayak tadi mungkin ini levelnya udah di B, Pak Haji. B ini kan arah tujuannya kita ke Liga 2 sama Liga 1. Nah, Liga 2, Liga 1 ini tidak menutup kemungkinan kita kan kedatangan pemain asing. Nah, untuk komunikasi ke sana otomatis kita harus bisa bahasa setidaknya diasah gitu, Pak Haji. Terus satu lagi mungkin di sepak bola karena ini levelnya udah B, jadi di teorinya harus bagus itu mungkin dari segi analisa, Pak Haji. Itu harus benar-benar si pelatih itu tahu walaupun nanti di klubnya dia misalkan punya ada bagian analisis, tapi tetap seorang pelatih harus bisa menganalisa. Jangan sampai nanti misalkan kita punya pelatih fisik, nah di lesson B ini kita dikasih juga materi fisik. Jadi jangan sampai pelatih fisik ini memberikan pelatih kepalanya nggak tahu ini arahnya kemana. Gitu. Jadi dari lisensi D, C, B bedanya Pak? D, C, B itu bedanya Pak? Bedanya mungkin dari D itu dasar untuk usia dini, fase pengembangan anak-anak, fase bermain sepak bola belum terlalu terarah. Mungkin dari C udah agak naik, itu udah mulai ke fase bermain anak-anak, fase pengembangan skill yang tadinya dari komponen skill, pengantar skill, sekarang jadi pengembangannya skillnya. Nah lanjut di B itu udah hampir 3/4 komplit Pak Haji dari kepelatihan sebelum A mungkin nanti gitu. Jadi B ini udah kebilang komplit. Di sini ada strategi, taktik, fisik, fisiologi gitu kan, sama analisa. Udah mulai di B ini udah mulai komplit. Kan sebelumnya Coach ini udah melatih ya sepak bola Liga 3. Terus ke lisensi B. Penemuan apa yang dulu belum ditemukan pada saat lisensi terus ditemukan yang pada saat awal itu belum ada? Mungkin waktu di SSB karena awalnya kita basicnya bukan dari pemain bola, saya hanya melihat dari sisi saya pribadi pelaku lapangan sepak bola, cara ngelatih mungkin Pak Haji ya, cara prinsip bermain. Kadang kan saya punya
impian ingin main seperti ini, apa kan memberikan pelajaran bermain bola ke anak-anak seperti ini, apa istilahnya melalui dari textbook yang dianjurkan federasi apa tidak, itu yang di C itu yang awalnya agak ragu, tapi begitu di B ternyata apa yang selama ini saya berikan ke anak-anak dengan istilahnya filosofi saya bermain, terus gaya saya bermain itu di B kebuka ada. Emang di sepak bola harus seperti itu. Ada benturan nggak pada saat awal ngelatih konsep terus lisensi, ada nggak yang menurut kepelatihan itu salah melatihnya? Yang harusnya A ternyata pada saat ngelatih kan ngelatihnya B. Berarti pada saat lisensi B harusnya begini. Ada nggak ada perbedaan prinsip? Kalau perbedaan nggak ada, Pak Ji. Itu udah sama aja seperti itu. Mungkin tingkatannya waktu kami memberikan latihan kepada anak-anak, mungkin bisa aja kan sekarang teknologi canggih, Pak Ji. Bisa lihat di YouTube, di semua ini kan latihan itu banyak cara-caranya. Cuman cara melatih itu kadang-kadang sama pelatih, semua pelatih bisa ngelatih. Cuman cara melatihnya itu benar nggak? Contoh mungkin kayak tim saya Liga 3 yang saya senang bola-bolanya misalkan direct. Nah, berarti otomatis kita harus latihannya di direct. Nah, kalau misalkan ciri khas kita bermain di direct, kita latihan passing, yang nggak nyambung, Pak Haji. Misalkan kayak manusia aja, kita sakit kepala dikasih obat mencret seperti itu. Nggak nyambung. Nggak nyambung, karena sepak bola seperti itu. Jadi kalau kita ikut sekolah, kita tetap harus mengikuti akademisnya yang dianjurkan dari federasi dulu. Jadi Pilanesia itu udah dianjurkan bahwa kita harus menjurus ke situ dulu. Tapi instruktur juga bilang kalau kalian udah di klub masing-masing, itu improvisasi dari kalian, menggabungkan antara kalian punya cara sendiri dengan Pilanesia ini digabungkan menjadi suatu bentuk latihan, yaitu luar biasa, Pak Haji. Bisa apa? Mengembangkannya. Jadi harus bisa mengembangkannya gitu. Jadi, seorang pelatih itu harus berwibawa di mata pemain. Betul. Karena kita dulu pernah ada di tim Eropa atau tim Indonesia, pemain bintang, pelatihnya bukan bintang, itu tidak nurut. Ada seperti gitu kan? Ada. Karena faktor gaji gitu kan. Terus ini lisensi B akan mempengaruhi percaya dirinya Coach Teddy nggak? Karena pada saat awal Coach Teddy kan pada saat ngelatih, pertama Mas Ede yang dilatih mungkin udah pernah main di liga, ini belum. Itu faktor percaya diri akan menentukan suksesnya sebuah tim nggak? Pasti, Pak Haji. Alhamdulillah mempengaruhi, Pak Haji. Di B ini kita kompleks, Pak Haji. Kita dapat ilmu semua. Jadi pemain kalau di B ini kan tingkatannya kita udah ngelatih Liga 1 asisten mungkin ya bisa, Liga 2 kepala bisa. Jadi andai pun nanti saya pegang tim Liga 2 atau Liga 3, ada pemain Liga 1 atau Liga 2 masuk ke tim ini, berani untuk memberikan arahan kepada pemain. Karena tahu kualitas pemain Liga 1, Liga 2 seperti apa, dan materi latihan yang saya disampaikan juga ada bekal untuk pemain itu sendiri, Pak Haji. Kalau awal iya, Pak Haji, waktu saya D, saya pegang Liga 3, dan dulu tahu sendiri, tim yang saya pegang ini kan bisa dibilang tim hebat lah, materi pemain yang wah gitu. Banyak mantan-mantan pemain di situ, pemain liga, pemain mahal. Hanya sebatas saya pelatih, mungkin lisensinya masih di bawah, terus nggak ada basic dari sepak bola. Kadang-kadang nggak nurut pemainnya. Nah, kadang-kadang pemain ada yang siapalah Teddy gitu. Ya, main juga kan bukan dari pemain. Tapi saya cantumkan kepada pemain itu pemikiran yang salah. Karena saya pribadi, semua orang melihat bahwa belum tentu seorang pemain hebat bekas timnas itu bisa berhasil untuk melatih sepak bola. Orang biasa juga kalau dia mau belajar, kalau dia disiplin, kalau dia punya improve-nya bagus, saya akan menjadi pelatih bola yang hebat. Dan itu pegangan saya untuk memotivasi diri saya sendiri, Pak. Sebuah tim bisa istimewa, bisa bagus, skill pemain bagus atau cara bermain bagus menurut Coach Teddy? Pertama, skill bagus, teknik bagus. Nah, yang lebih bagus lagi prinsip bermain dan cara bermain, Pak Haji. Kalau kita pelatih punya khas ciri bermain kita seperti apa nih? Nah, terus kebutuhan pemainnya harus seperti apa supaya cara bermain kita yang suka ini maksimal. Biasanya kalau saya pribadi itu yang dicari, Pak Haji. Bukan kita ngelihat fisik terus gaya main hanya sebatas main bola seperti itu, enggak. Karena saya pribadi lebih belajar membuka, mengimprovisasikan gaya-gaya bermain
yang beda itu gimana gitu. Cara misalkan gaya bermain kan macam-macam, ada kick and rush, ada parkir bus, tiki taka itu model-model ngelatih. Tapi kan cenderung pelatih mau ngambil yang mana nih gitu. Apa mau dikembangkan, apa mau monoton itu aja gitu kan, apa mau jadul juga ada, itu tergantung selera pelatihnya juga. Tapi mungkin tim yang hebat itu kombinasi mungkin skill dan cara, jadi strategi mungkin. Strategi, Pak Haji. Karena Indonesia itu, setahu saya kayak di Indonesia itu untuk pelatih-pelatih yang di Indonesia itu, kalau pelatih Indonesia itu nggak punya improvisasi sendiri, nggak bisa pengembangan, itu mudah dibaca sama tim lawan. Seperti Persib mungkin. Ya, yang kata Adrian tadi gampang dibaca. Setuju saya. Saya bukan apa istilahnya mengecilkan pelatih-pelatih, karena cenderung pelatih-pelatih di Indonesia itu kalau udah sekali membawa timnya juara itu di tahun kemudian itu nggak mau improvisasi ya. Begitu pelatihnya masih tetap, itu ada perubahan cara main gitu. Jadi mungkin apa nggak bisa mengembangkan lagi atau gimana. Mungkin untuk Persib saya cenderung lebih waktu Jajang Nurjaman waktu 2014, Pak Haji. Cara bermainnya itu luar biasa dengan kapasitas pemain yang luar biasa. Di situ ada Makan Konate, Firman Utina, Ate. Pemain asingnya malah nggak banyak ya? Yang Konate sama Pujopik gitu dulu. Jadi pemain kualitas, cara bermain Pak Jajang waktu saat itu bisa dibilang kalau di Bandung itu mapai gawir, Pak Haji. Selalu bola-bola direct. Nah itu sempat dicemooh juga sama Bobotoh, kok main mapai gawir terus, tapi ternyata kan hasilnya Pak Jajang bisa memecahkan puasa gelar selama 20 tahun tanpa juara dengan sistem cara bermain seperti itu. Mapai gawir. Untuk timnas, ini saat ini timnas itu kan ada 3 ya. 16 saat ini Bima Sakti lagi pegang, dan Sintayong senior dan yang usia berapa 20 tahun. Ya. Kalau cara melatih cenderung suka mana? Cara Bima Sakti atau Sintayong? Bima Sakti. Bima Sakti. Apa kelebihan plus minusnya antara Sintayong dan Bima Sakti? Karena untuk perbedaannya antara Sintayong sama Bima Sakti itu emang kalau dari segi level atau segi lisensi otomatis Sintayong di atas. Tapi ini Indonesia. Kultur sepak bola itu di Asia itu beda sama kultur sepak bola di dunia khususnya. Sintayong bisa sukses di Piala Dunia Korea mungkin karena dia negaranya sendiri. Paham akan pemain-pemainnya yang layak untuk bermain di Piala Dunia. Nah, sekarang Sintayong masuk di Indonesia. Menurut saya itu kalau federasi mau sabar, ya bisa 10 sampai 15 tahun. Karena pertama Sintayong masuk ke Indonesia, saya yakin Sintayong itu nggak tahu mana pemain timnas Indonesia. Harus dia nonton dulu Liga 1, Liga 2, Liga 3, sampai dia tahu sendiri bahwa ini pemain kualitas. Kalau begitu Sintayong masuk ke Indonesia. Tapi udah lama ya? Sintayong udah hampir berapa? Sekarang udah agak lama, bisa sampai 4 tahun sekarang. Tadi kan gini, suka Bima Sakti dan memang terbukti cara main bagus. Lisensi kepelatihan Sintayong mungkin udah apro lah ya. Wah, itu udah tinggi lah Pak Haji gitu. Latih Eropa juga bisa. Mungkin Bima Sakti baru B atau A ya? Apro biasanya. Asia bisa. Asia berarti bisa. Lisensi tidak menentukan kualitas kepelatihan. Kalau betul Pak Haji, sebenarnya pelatih itu hanya gambaran lisensi itu hanya sebatas apa ya, lisensi itu hanya suatu persyaratan untuk memegang tim. Formalitas. Contoh, ya betul. Contoh waktu Persib juara itu yang ngelatih kan Pak Jajang. Yang bikin Persib juara itu Pak Jajang. Nah begitu Persib masuk di Champion Asia, karena regulasi Pak Jajang lisensinya jelek, itu nggak bisa pegang tim. Dulu membawa coach Pak Emerald Abus. Nah di situ kan tetap Asia melihatnya Pak Emerald pelatih Persib. Karena regulasi harus pelatih A pro dulu itu, Pak Jajang mungkin A gitu, nggak bisa itu jadi benturan juga kalau menurut saya. Nah terus dari segi nilainya lisensi menurut saya itu tidak terlalu berdampak sih Pak Haji. Karena di Indonesia itu banyak sebenarnya lisensi pelatih. Lisensi ternyata hanya formalitas. Gitu. Saat ini pegang Akademi Ebot Jaya, Liga 3, target Akademi, dan Liga 3 apa? Kalau Akademi, impian sebagai seorang pelatih lah. Kalau impian saya mungkin selepas saya sekolah, banyak ilmu yang saya dapat selama kurun 4 tahun mungkin Pak Haji. Orang juga kaget sama saya ya. Sama yang tadi Coach Andrian juga, dia kan udah malang melintang di bola, main dulu. Nah di B-nya ketemu sama saya dari C, dari D, dari B itu hanya perlu kurun waktu 4 tahun gitu kan. Jadi cepat gitu. Jadi
impian saya mungkin ilmu pertama ini satu memajukan akademi SSB di kita dengan memberikan ilmu-ilmu yang didapat, mudah-mudahan akademi ini semakin berkembang dan mencari, ya itulah di sepak bola itu kita harus banyak relasi untuk mengorbitkan pemain-pemain kita, ya misalkan nggak ke pro elit, ya minimal ada jalan untuk ikut seleksi aja di timnas. Nggak usah jadi pemain timnas, kita ada jalan untuk ikut seleksi aja, itu juga udah suatu hal yang luar biasa gitu. Apalagi nanti diterima seleksinya. Gitu. Karena kita kadang ada pemain bagus, cuman nggak punya akses, tampilnya juga sulit ya. Jadi harus imbang ya antara skill, punya bahan, punya pemain bagus dan kita bisa menyalurkan. Tapi walaupun kita bisa menyalurkan, kalau kita nggak punya pemain bagus juga nggak bisa kan? Nggak bisa. Kombinasi antara pemain dan akses. Ya. Karena emang banyak di Bandung ini yang saya lihat ini pemain-pemain bagus itu banyak. Dari Liga 3 yang saya punya juga ada beberapa, menurut saya pribadi lah, kacamata sebagai pelatih itu ada yang layak main di Liga 2. Liga 1 mungkin saya tanya, mungkin dia apa nggak ada relasi, apa nggak ada yang bawa, jadi dia untuk dilihat sama pelatih-pelatih itu kan sulit, Pak. Jadi kebanyakan sekarang kan kayak pro elit kita bikin seleksi open, di situ ada pendaftaran, ya lumayan juga sih kalau misalkan pendaftaran 200.000 kali 5.000, nah makanya harusnya nanti kedepannya mungkin untuk masukan untuk setiap askot, asprop apapun yang lainnya, harusnya legalitas akademi dilihat lagi. Jadi biar ada jenjangnya ke sana gitu. Kalau Akademi Ebon ini kenapa saya dulu mendirikan, karena saya punya Liga 3. Jadi saya tekankan ke anak-anak, kamu harus bisa motivasi kamu sendiri untuk bermain di liga tim kamu sendiri aja. Minimal. Karena orang lain belum tentu SSB mau Liga 3 masih nyari tim. Nah, untuk kalian ini udah ada wadahnya. Ya mudah-mudahan mungkin nanti kita tahun depan di Liga 2, yaitu buat bekal anak-anak di akademi ke depannya. Itu akses. Oke, terima kasih Coach Teddy. Udah 17 menit. Siap, sama-sama Pak Haji. Demikian bincang-bincang dengan Coach Teddy, pengalaman yang bobotoh dan saat ini sudah lisensi B dan pegang Akademi Ebon Jaya dan juga klub Liga 3 Ebon Jaya. Semoga tahun ini bisa masuk Liga 2 ya. Amin. Demikian Sobat Kongres, sampai jumpa.